Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya. Untuk konfirmasi aja, suara Ana udah kedengeran atau belum? Udah ya. Oke, baik. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala ahlihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Oke. Baik, ya, saudara-saudara sekalian, ya, Bapak-bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersua dalam pertemuan yang ke berapa kali ini ya. Yang mana kemarin kita sudah libur ya, libur sehari dikarenakan ada bisa dikatakan hari libur nasional ya. Jadi insya Allah kita bertepatan dengan ini akan melanjutkan materi kita yaitu tentang makharijul huruf. Sebelumnya Ana menghimbau kepada bapak-bapak sekalian untuk menyediakan alat tulisnya. Ya. Kenapa? Karena hari ini kita akan teori aja nih Pak. Kita kan udah 2 pekan nih nggak ketemu. Sebetulnya sekarang kita membahas tentang teori. Gitu. Adapun prakteknya insya Allah bisa diselenggarakan pekan depan. Ya, karena teorinya itu cukup padat. Ya mudah-mudahan insya Allah next time ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang prakteknya. Baik. Ya, Ana mau share screen dulu ya. Oke. Udah kelihatan yang Ana share? Udah ya. Baik. Nah, kita akan membahas tentang makharijul huruf ya, atau yang biasa disebut makhraj huruf. Apa itu makhraj? Makhraj itu asal kata dari kharaja yakhruju ya. Kharaja itu artinya keluar. Ya, kalau makhraj itu artinya tempat keluar. Kalau makharijul huruf berarti tempat keluar, tempat-tempat keluar ya. Jadi jamak dia, bentuknya jadi banyak ya. Maka kalau makhraj itu satu doang. Umpamanya makhraj lidah ya. Lidah ini cuma lidah doang. Nah, ini disebut makhraj. Kalau include ya, termasuk di dalamnya lidah juga, bibir juga ya, tenggorokan juga, itu namanya makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf ya. Kita next. Nah, ini macam-macam tempat keluar huruf itu ada 5 nih ya. Yang pertama itu ada al-jauf, kemudian ada al-halqu ya. Al-jauf itu rongga ya. Rongga, nanti kita akan bahas di slide setelah ini. Ada juga al-halqu, artinya tenggorokan. Kemudian ada juga al-lisanu ya, lisan. Asy-syafatain, 2 bibir, dan al-khayshum. Al-khayshum itu artinya hidung ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah ya, huruf-huruf Arab, huruf-huruf Arab ya, pasti melewati 6 ini, 5 ini ya. Pasti melewati 5 tempat keluar ini. Baik itu al-jauf ya. Baik itu al-jauf, al-halqu, al-lisanu, asy-syafatain, al-khayshum. 5 ini mewakilkan seluruh huruf yang keluar apabila kita membaca Al-Qur'an ya, apabila kita berbicara dengan huruf-huruf Arab ya. Apapun qiraahnya ya, kan dibaca Al-Qur'an qiraahnya banyak ya, Bapak-bapak ya. Apapun riwayat yang kita baca, umpamanya kita biasa membaca dengan Hafiz an Asim ya, wadduha ya. Ada juga qiraah yang warsh ya, wadduha ya. Bukan wadduha lagi tapi wadduha. Wal laili idza saja ya, seperti itu ya. Baik qiraah apapun ya pasti melalui tahapan ini ya, makharijul huruf yang ini.
Apakah itu rongga atau al-jawf, al-halqu tenggorokan, al-lisan lidah, asy-syafatain dua bibir maupun al-khayshum yaitu hidung. Ya, maka dari itu mempelajari makhraj merupakan suatu yang diperlukan agar nggak kesasar kita dalam melafalkannya. Baik. Nah, yang pertama itu al-jawf, makhraj al-jawf. Nah, sebelumnya nih, sebelum masuk ke makhrajnya, ya Ana ingin menjelaskan lagi kalau kita salah dalam menggunakan makhraj, ya artinya kita salah dalam melafalkan huruf, itu termasuk kesalahan yang fatal, ya kesalahan fatal. Tidak menggunakan makhraj, tidak tepat penggunaan makhraj, ya. Misalnya apa? Ko, ya kof. Nah, kof di lidah bagian belakang, ya. Pangkal lidahnya naik, itu kof. Dengan kaf misalnya, ya. Dengan kaf, k, ya. Ini nggak bisa ditukar-tukar, ya. Tidak tepat makhrajnya artinya kesalahan fatal. Atau yang dalam bahasa Arab disebut lahan, jali, ya, kesalahan fatal. Nah, ini kalau kita tidak tepat. Contohnya apa? Qaf. Huruf qaf ini terletak di lidah paling ujung bagian belakang. Paling apa? Paling pangkal. Dan pangkal lidahnya naik. Qaf itu berdekatan dengan kaf. Umpamanya ada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, qul huwallahu ahad. Qulnya ini menggunakan huruf qaf. Akan tetapi ada sebagian orang membacanya diganti jadi kul, ya. Jadi pakai kak dia. Kul huwallahu ahad. Pakai huruf kaf nih, ya. Antum paham ya? Maksudnya perbedaannya ya. Harusnya kan kul pakai qaf, tapi ini malah pakai kaf. Ini kesalahan yang sangat fatal, ya. Kenapa fatal? Artinya berubah, merubah arti, ya. Mengubah arti. Dia akan mengubah artinya. Bagaimana bisa mengubah arti? Kalau kita punya qul huwallahu ahad, berarti katakanlah dialah Allah, ya, yang Maha Esa. Ini pakai qul, ya. Berbeda dengan yang kul, pakai huruf kaf. Artinya bukan katakan, akan tetapi makanlah. Ya, Allah yang Maha Esa. Kita malah disuruh makan, Pak, ya. Ini kesalahan, ya, kesalahan jali. Maka dari itu mempelajari makharijul huruf tentunya sangat menjadi penting, ya, karena bisa merubah artinya. Contoh lain itu apa? Yang di Indonesia sering salah. Ha, ya. Ha kecil. Ya, kadang diubah jadi ha besar gitu ya. Ha kecil itu contohnya apa? Alhamdu, ya. Alhamdu itu artinya apa? Alhamdulillah artinya apa? Segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Nah, ini kalau alhamdu pakai haknya kecil. Tapi kalau kita alhamdu pakai haknya besar, besar ya. Alhamdu pakai haknya besar, ini bukan puji lagi artinya. Tapi segala kehancuran hanya milik Allah. Ya, segala kehancuran, segala kebinasaan hanya milik Allah. Ya, artinya apa? Hanya sepele, merubah dari alhamdu menuju alhamdu, akan tetapi artinya dapat berubah, ya. Oke, baik. Itulah urgensi atau pentingnya kita memahami konsep tentang makharijul huruf. Nah, yang pertama itu ada al-jauf. Al-jauf itu yang keluar dari rongga. Ya, hurufnya cuma ada 3, Pak. Hurufnya cuma ada 3. Yang pertama itu ada ya maddiyah, waw maddiyah, alif maddiyah. Apa itu ya maddiyah, waw maddiyah, dan alif maddiyah? Singkatnya, antum tahu apa itu mad? Mad itu adalah bacaan panjang. Ya maddiyah itu berarti ya maddiyah itu bacaan panjang yang dipicu oleh huruf ya. Yang disebabkan
Huruf ya. Pada kasus ini ya-nya pasti ya mati. Dan pada kasus ini panjangnya pasti panjang kasroh. Ya. Contohnya apa? Di sini ada nggak? Nih. Di sini ada contohnya. Ya, hamidin. Din. Nah, di-nya ini ya, ini namanya ya maddiyah. Dia memanjangkan kasrahnya. Nah, kalau waw maddiyah, dia memanjangkan dhammahnya. Qulu, ya. Dia memanjangkan dhammahnya. Alif maddiyah, dia memanjangkan ya fathahnya. Ma, la, ya. Gawa, ya. Nah, jadi yang panjang-panjang ini baik panjang di kasrah atau ya maddiyah tadi, panjang di dhammah atau waw maddiyah tadi, atau panjang di fathah ya atau alif maddiyah tadi, ini semuanya keluar dari rongga, dari al-jauf tadi, ya. Contohnya a, ya. A I U, ya. Dia keluarnya dari sini, Pak, dari rongga yang ada di leher. Ya, keluarnya dari rongga. Nih, di sini nih, Pak, ya. Nah, ini leher ya. Nah, keluarnya dari sini. A, I maupun U. Rongga itu artinya dibuka lebar, Pak. Dibuka lebar-lebar, ya. Agar suaranya itu terdengar jelas. Jangan kita bacanya separoh-separoh. Membukanya separoh-separoh. I, U. Nah, ini suaranya belok ya, jadi jelek. Ya, baik. Itu al-jauf. Sebetulnya hurufnya itu bukan huruf hijaiyah sebetulnya ya, bukan huruf huruf secara bahasa ya. Tapi huruf yang terjadi karena ada pemanjangan ya. Setiap A, setiap I, setiap U panjang, tiga-tiganya itu keluarnya lewat rongga. Apapun huruf sebelumnya. Umpamanya to ya. To. To itu huruf lidah ya. Tapi ketika kita bilang to panjang, to, o-nya ini maddiyah ya. O-nya ini alif maddiyah. Jadi ketika kita bilang to, o, o-nya itu keluarnya dari jauh. Nah, meskipun to-nya itu dari lidah, dari lisan, ya. Tapi to, ya, o-nya itu dari jauh. Ti, ti, to-nya dari lidah, dari lisan. Tapi ti, i-nya itu dari ya maddiyah. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan aja. Yuk beramal dengan jari Anda dengan share, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya, tekan tanda loncengnya. Syukron.